Kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas, tepatnya ruang kelas tematik Al-Fiqhinas dalam rangka kajian rutin ikuti kuliah umum Madhumul Quran yang biasanya disampaikan pada hari Rabu malam, khusus untuk dalam minggu ini diundur ke hari Sabtu. Pada pertemuan kali ini materinya adalah kuliah umum di ruang kelas tematik Ulumul Quran berjudul Domir yang Tiba-Tiba. Jadi materinya mengungkap domir yang tiba-tiba muncul dalam rangkaian kalimat. Di layarnya ada ilustrasi gambar jari-jari tangan dengan keterangan masing-masing ruas ada domir. Ini ikhtiar kita dalam memudahkan menghafalkan jumlah domir. Yang pertama, kalau membaca dari kanan ke kiri, dari jari kelingking ke ibu jari. Yang pertama, domir yang mudzakkar, huwa, huma, hum. Kemudian domir muannas, hiya, huma, hunna. Kemudian domir mudzakkar, anta, antuma, antum. Terus domir muannas, anta, anti, antuma, antunna. Dan satu lagi di ibu jari, yakni dua domir, ana, dah, nano. Ini ada hikmah di sini. Kenapa di ibu jari kok hanya dua domir? Karena ketika ibu jari jempol itu kita lipat, hanya bisa dua ruas ya ketika dilipat ya. Sedangkan kalau jari yang lain bisa tiga ruas ketika dilipat ya, ketika dilipat. Ibu jari bisa hanya dua ruas. Ini hikmah dari adanya dua domir saja, ana, dah, nahnu ketika ibu jari. Maka lengkapnya domir 14, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, dan ana, nahnu. Dari sekian banyak domir ini kita bahas domir-domir yang muncul tiba-tiba dalam rangkaian kalimatnya. Yang pertama kita buka contoh dulu dari Al-Baqarah 35. Sebentar ya, saya baca dulu arti per kalimatnya dari Al-Baqarah 35. Domir hi tiba-tiba muncul di Al-Baqarah 35. Saya baca perkata. Wa qulna, dan kami berkata, tanda pelakunya kami akhirannya na. Ya Adamu, wahai Adam. Saya baca perkata ya, alifnya dibaca doma ini. Uskun anta, tinggallah kamu. Wa zaujuka, dan pasanganmu. Al jannata, di surga. Terjemahnya tambah kata-kata di surga. Wa kula, dan makanlah berdua. Tanda berduanya yakni akhirannya alif. Minha, darinya. Rogodan, dengan leluasa. Haitsu, di mana saja. Syi'tuma, kalian berdua kehendaki. Tanda pelakunya berdua akhirannya alif. Wala taqroba, dan janganlah kalian berdua mendekati. Tanda pelakunya berdua akhirannya alif. Hadis sajarota, urutan mengartikannya sajarota dulu baru mundur ke kanan hadihi. Hadis sajarota, pohon ini. Fatakuna, maka kalian berdua menjadi. Tanda pelakunya berdua akhirannya alif. Minadz zalimina, dari orang-orang yang aniaya. Tanda orangnya banyak akhirannya ya nun. Fazallahuma syaitonu, urutan mengartikannya dari fa loncat ke lafaz syaitonu baru mundur ke kanan azallahuma. Fazallahuma syaitonu, maka setan menggelincirkan mereka berdua. Tanda berduanya akhirannya alif. Anha artinya sama dengan minha, darinya. Fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan mereka berdua. Tanda berduanya akhirannya alif. Mimma, dari apa yang, karena mereka berdua adalah, tanda berduanya akhirannya alif. Fihi, di dalamnya. Kita lihat garis-garis warna hijau, biru, dan merah. Garis warna hijau ada kata berbunyi anta, artinya kamu, yakni bermaksud kepada Adam. Wa zaujuka, zauju artinya pasangan. Dalam kurung maksudnya pasangannya Adam.
Anta, Adam, zauju, yakni pasangannya Adam. Dalam Zahir catat namanya Hawa. Adam dan Hawa. Ini dua orang. Anta wa zaujuka. Kamu dan pasanganmu. Karena dua orang, makanya beberapa kata kerja di ayat ini pelakunya berdua, yakni anta wa zaujuka, kamu dan pasanganmu. Contohnya kula, makanlah berdua. Siapa? Anta wa zaujuka. Berikutnya situma, kalian berdua kehendaki. Siapa berdua? Anta wa zaujuka. Wala takroba, dan janganlah kalian berdua mendekati. Siapa berdua di sini? Anta wa zaujuka. Fatakuna, nah ini bukan kami loh ya, tapi berdua maksudnya. Fatakuna, maka kalian berdua menjadi. Mana tanda berduanya? Akhirnya alif. Siapa berdua di sini? Anta wa zaujuka. Begitu pula fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan mereka berdua. Huma ini siapa? Anta wa zaujuka. Begitu pula fa'azallahuma sebelah kiri. Huma ini siapa? Berdua. Anta wa zaujuka. Oh, berarti domir atau kata ganti huma, fazallahuma, akhrajahuma, kedua-duanya lafaz huma bermaksud kepada anta wa zaujuka. Sekarang al-jannata. Al-jannatanya surga. Dalam materi pelajaran ilmu alat tingkatan paket 1, ayo yang merasa anggota paket 1 dalam ruang kelas ini, insya Allah tahu. Yakni apa? Lafaz al-jannah itu termasuk jenisnya mu'annas, bukan karena tak marbutonya, tapi karena berpasangan dengan neraka. Karena di Al-Quran, sesuatu yang berpasang-pasangan itu kategorinya mu'annas. Contohnya surga pasangannya neraka, bumi pasangannya langit, tangan kanan kiri berpasangan, kaki kanan kiri berpasangan, mata kanan kiri berpasangan. Al-jannata jenisnya mu'annas, maka dari itu karena jenisnya mu'annas, domirnya kata ganti untuk jannata pakai inisial H, contohnya minha darinya. Nya itu apa? Yakni al-jannata. H di sini domir kata ganti untuk jannata. Begitu pula yang catatan di baris bawah, garis biru, fazallahuma syaitanu anha. Setan menggelincirkan mereka berdua darinya. Nya itu apa? Adalah domir kata ganti untuk al-jannata. Jadi domir warna biru bermaksud kembali kepada lafaz yang garis biru. Begitu pula domir huma yang garis warna hijau bermaksud kepada lafaz yang garis hijau, yakni anta dan zauju. Ternyata di ayat 35 tiba-tiba muncul domir hi yang jenisnya mudzakkar. Domir hi jenisnya mudzakkar, padahal sebelumnya nggak pernah membahas lafaz jenis mudzakkar. Tentunya kita cari tahu yang dimaksud fihi di dalamnya, nya itu apa? Hi di sini domirnya kata ganti bermaksud kemana hi di sini? Nah, akan kita buka keterangannya pada tampilan berikutnya. Jadi di Al-Baqarah 35 domir hi tiba-tiba muncul. Kalau sebelumnya nggak ada suatu kata yang bermaksud ke domir hi, nggak ada. Nggak muncul secara tekstualnya, nggak ada dalam ayatnya. Dia 35 nggak ada. Dia 36 juga nggak ada. Kita cari tahu, fihi di dalamnya, nya di sini, garis merah ini bermaksud ke lafaz yang mana? Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Ada suatu ayat, tepatnya dari surat At-Taubah ayat 21. Ini saya baca berkata ya. Yubashiruhum, dia memberikan kabar gembira kepada mereka. Siapa pelakunya dia di sini? Yakni Rabbuhum, Tuhan mereka. Maka urutan terjemahnya adalah Rabbuhum dulu, subjeknya dulu, baru predikatnya. Rabbuhum yubashiruhum. Tuhan mereka memberikan kabar gembira pada mereka. Berupa apa kabar gembiranya? Birahmatin, dengan suatu rahmat minhu darinya. Hu di sini, nya di sini domir mudzakkar bermaksud kepada Rabbuhum, jadi rahmat dari Tuhan mereka itu. Waridwanin dan keridoan, wajannatin dan surga-surga. Lahum bagi mereka, fiha di dalamnya, nya ini kan domir tapi jenisnya muannas,
bermasuk kepada jannatin via di dalamnya. Nya itu apa? Di dalam surga-surga tersebut ada apa di dalamnya? Naimun mukimun, kenikmatan yang menetap. Ya, mukim itu menetap. Naimun mukimun, kenikmatan yang tetap atau menetap. Naimun artinya kenikmatan. Nah, dalam bahasa di Al-Quran, naimun ini jenisnya mudakar. Naimun ini mudakar ya. Kalau muannasnya dirubah menjadi naimatun. Ya. Naimun, naimatun, mukimun, mukimatun. Karena naimun mudakar, oh berarti isinya surga itu apa isinya? Naimun. Isinya berupa naimun, kenikmatan. Karena naimun jenisnya mudakar, maka di Al-Baqarah 35 tadi, lafadz bermaksud di dalamnya. Di dalam surga itu, di dalam surga ada kenikmatannya. Oh berarti setan tersebut bermaksud menggelincirkan Adam dan Hawa dan juga mengeluarkan Adam dan Hawa, si setan itu, dia mengeluarkan mereka berdua dari dalam kenikmatan surga. Nah, bukan dari surganya, dari dalam kenikmatannya. Meskipun mereka berdua masih ada dalam surga, tapi karena bersalah melanggar larangan Allah, nah dengan sebab bersalahnya itulah diharapkan oleh setan supaya Adam Hawa itu tidak merasa nikmat lagi, agar tidak lagi terasa nikmat meskipun berada dalam surga. Kenapa nggak bisa nikmat lagi? Dikarenakan merasa bersalah kepada sosok Tuhan yang punya surga itu. Allah yang punya surga. Allah melarang Adam Hawa jangan dekati pohon ini. Ternyata mereka berdua mendekati, maka melanggar. Karena melanggar, maka bersalah. Karena bersalah, maka menikmati hidangan surga itu nggak bisa nikmat lagi. Kenapa? Karena sebagai pihak yang bersalah, yang berdosa. Nah, dengan bersalahnya itulah supaya Adam meskipun secara fisik dan Hawa secara fisik masih dalam surga, tapi tidak bisa merasakan nikmatnya surga lagi. Nih hikmahnya. Dia apa karena mereka berdua adalah apa? yakni berada dalam surga itu yang penuh kenikmatan. Karena berbunyi fiha, di dalamnya, di dalam surga itu isinya kenikmatan. Karena naimun mudakar maka disyaratkan pakai fi di sini. Oh berarti setan itu mengeluarkan Adam Hawa dari rasa nikmat supaya tidak nikmat lagi. Dari rasa senang-senang supaya nggak bisa senang-senang lagi. Karena barang siapa merasa bersalah kepada pihak yang memberikan fasilitas, kepada pihak memberikan nikmatan, tentu nggak akan bisa merasakan nikmatnya, merasakan pemberiannya itu. Nggak bisa nikmat. Contoh, maaf ya, contoh misalnya, saya diberi si A roti, kue ya, saya makan, enak sekali. Nah ternyata suatu ketika saya berbuat mendolimi si A, ya, entah menipu si A, dan saya ketahuan oleh si A bahwa saya menipu. Akhirnya apa? Ketika si A ngasih saya makan roti lagi, terasa nggak nikmat makan roti basi. Kenapa? Karena saya makan roti dalam keadaan di satu sisi mendolimi si A, di sisi yang lain saya dikasih roti, tidak bisa nikmat merasakan makannya. Kenapa? Karena selama saya belum meminta maaf kepada si A dan selama si A belum mengampuni saya, maka makan roti nggak bisa nikmat. Meskipun hakikatnya rotinya nikmat, tapi merasakannya nggak bisa nikmat lagi. Ya, karena merasa bersalah. Sama di sini hikmahnya, fihi di dalamnya, nya itu apa? Yani kembali ke suatu lafaz yang tersembunyi di balik jannatin. Makanya domirhi kata ganti itu naimun. Karena taunya dari ayat yang lain karena saling berkaitan atau melengkapi atau ba21 dengan Al-Baqarah 35 khususnya tentang domirhi yang ada di ayat 35 ini. Di dalamnya yakni mengeluarkan Adam dari rasa nikmat menjadi tidak nikmat lagi. Ini contoh yang pertama ya. Jadi domirhi tiba-tiba muncul, ternyata munculnya itu berasal dari sesuatu yakni kenikmatan yang ada di dalam surga. Yang dimaksud sini. Jadi setan mengeluarkan Adam dari rasa nikmat supaya keluar menjadi tidak nikmat lagi. Meskipun masih berada di dalam surga. Ini hikmahnya isyarat fihi.
Ini contoh yang pertama, Al-Baqarah. Sekarang contoh yang kedua, domir hu tiba-tiba muncul. Contohnya mana munculnya? Tepatnya Al-Baqarah 73. Ini temanya tentang dialog atau peristiwa antara Musa alaihissalam bersama kaumnya dalam peristiwa penyembelihan sapi betina. Ya, Insya Allah yang merasa anggota kelas paket 1 tahu kisah ini ya. Ya, ini tepatnya kisah tentang Musa dan kaumnya dalam peristiwa sapi betina dimulai ayatnya Al-Baqarah 67 sampai 74 kesimpulannya. 67 sampai 74. Ini kisah lengkapnya. Nah, ini ada cuplikan dialog atau kisah dari sapi betina tersebut. Ini ucapannya kaumnya Musa yang bernama Bani Israil berkata kepada Musa. Setelah Musa menerangkan ciri-ciri sapinya, tidak tua, tidak muda, kemudian warnanya kuning tua, kemudian tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, dan nggak pernah dipakai untuk mengangkat tong-tong air untuk mengairi tanaman. Pokoknya diselamatkan dari berat itu. Dan tidak ada cacat sapinya. Ibaratnya sehat walafiat ya sapinya. Jadi setelah lengkap sapinya, cirinya diterangkan oleh Musa kepada mereka, maka mereka berkata, Al-ana, wahai Musa, al-an, sekaranglah, jita bil haqi, kamu mendatangkan dengan sebenarnya. Maksudnya mendatangkan ciri-ciri sapi dengan sebenarnya, dengan lengkap maksudnya. Setelah selesai mereka diinfokan oleh Musa tentang ciri sapi yang spesifiknya itu, lantas mereka mencari. Nah, singkat cerita, latar belakang mereka disuruh oleh Allah mencari sapi dikarenakan suatu ketika di perkampungan Bani Israil kan mayat tergeletak, yakni korban pembunuhan. Karena mereka cari tahu siapa pelakunya pembunuhan ini, maka oleh si pelaku pembunuhan itu mayatnya ditaruh di antara dua kampung yang selama ini saling berseteru, sering perang antar warga, sering perang antar suku, sering perang antar golongan. Akhirnya apa? Si pelaku menghasut kampung sini, bilang bahwa ini warga sana yang bunuh wargamu ini, dan sebaliknya. Si pelaku menghasut kampung B, bilang, kampung B, warga B, ini yang membunuh itu warga A sana itu. Akhirnya apa? Saling tuduh menuduh. Nah, singkat cerita, karena mereka ingin tahu siapa pelakunya, maka mereka datangi Musa, dan Musa bilang bahwa kata Allah, ini bahasa saya, singkat ceritanya, kata Musa, Innallah antat bahu dari sungguhnya Allah itu nyuruh kalian sapi betina. Intinya adalah Musa nggak bilang langsung nama pelakunya, tapi ngasih isyarat, mengungkap. Musa ngasih petunjuk untuk mengungkap peristiwa itu. Setelah ditemukan maka fadabahuha, maka mereka menyembelihnya. Di sini ini domir untuk bakorotun, sapi betina. Karena bakorotun sapi betina maka domirnya pakai muannas. Fadabahuha, maka mereka menyembelihnya. Nya itu apa? Bakorotun sebagaimana disebut di ayat-ayat sebelumnya. Wa makadu, dan tidaklah mereka hampir. Kalau dibalik dan mereka hampir tidak, ini tidaklah ya. Wa makadu, dan mereka hampir tidak ngapain, yaf'aluna. Jadi mereka mengerjakan. Kalau arti singkatnya wa makadu yaf'aluna, dan mereka hampir tidak mengerjakan. Maksudnya hampir saja peristiwa penyembelihan sapi itu enggak jadi. Kenapa hampir enggak jadi? Karena begitu sulitnya nyari sapi seperti itu. Tapi karena mereka bilang insya Allah, apa insya Allah? Jika Allah mengendaki, maka Allah kasih kemudahan oleh Allah menemukan seperti tersebut. Sebagaimana Rasul pernah tanya para sahabat, ya Rasul, di Al-Baqarah ini Bani Israil zamannya Musa kok bisa menemukan sapi yang spesifik sulit seperti itu, kok bisa menemukan? Maka kata Rasul, jikalau mereka tidak mengucapkan insya Allah, niscaya sapinya nggak akan bisa ditemukan. Nah, karena mereka bilang insya Allah, itulah maka Allah ngasih kemudahan menemukan sapi tersebut. Lanjutannya ya, jadi setelah disembelih selesai, wa'id qataltum, dan ingatlah ketika, ini latar belakang peristiwanya karena mereka disembelih sapi. Wa'id, dan ingatlah ketika qataltum, kalau membunuh nafsan seseorang. Arti perkatakan nafsan diri ya.
Dalam kisah ini ada seorang diri, satu orang maksudnya korbannya. Wa'id qataltum nafsan, dan ialah ketika kalian membunuh seseorang. Fadarotum, kalau berkata alifnya kasroh, fa'iddarotum fiha, maka kalian saling menuduh via di dalamnya atau padanya. Wallahu mukhrijun, dan Allah yang mengungkapkan, arti perkata yang mengeluarkan, arti bahasanya yang mengungkapkan. Ma kuntum, apa yang kalian adalah, taktumuna, kalian sembunyikan. Fakulna, maka kami berkata, setelah sapi disembelih, langsung Allah nyuruh kepada Musa supaya Musa nyuruh kepada kaumnya, yakni mayat yang tadi tergeletak mati itu dipukul pakai alatnya adalah anggota dari badan sapi yang disembelih itu, entah pakai ekornya atau pakai kakinya atau apa saja. Ini para mufasir tidak spesifik berikan keterangannya tentang alat yang mana, anggota badan yang mana yang dipakai untuk mukul mayat supaya bangun. Kenapa Allah bikin bangun si mayat itu? Karena hakikatnya yang tahu wajahnya si korban si pelaku. Ya, karena nggak ada saksi kunci yang hafal wajahnya pelaku dan si korban. Nah, jadi ketika Bani Israil itu menyembelih sapi, semuanya ngumpul di tempat itu. Ngumpul. Termasuk si pelaku, karena dia merasa nggak mungkin saya ketahuan, karena nggak ada saksinya. Karena nggak ada kamera CCTV, karena nggak ada jejak jari saya dan sebagainya. Jadi merasa PD-nya, merasa bahwa perbuatannya nggak akan bisa diungkap orang lain. Ternyata tanpa dia sadari, Allah mukhrijun, Allah mengeluarkan, mengungkap apa yang mereka sembunyikan itu. Nah, jadi ketika mayatnya dipukul dengan anggota badan sapi, maka mayatnya bangun. Bukan bangun horor semuanya takut lari, bukan loh ya. Nah, bangun. Nah, ketika bangun dia nunjuk, itu yang bunuh saya. Nah, langsung mati lagi. Itu yang bunuh saya, langsung mati lagi. Nah, si pelaku kaget loh. Ternyata saya ketahuan juga ya. Ini. Akhirnya apa? Sudah dihukum akhirnya. Fakulna, maka kami berkata, idribuhu, pukullah ia. Bibak dia dengan sebagiannya. Pukullah ia. Ini domir warna merah ia. Bibak dia dengan sebagiannya. Domir yang warna hijau adalah bermaksud kepada sapi. Pada bakua maka mereka menyembelihnya. Yaitu apa? Bakorotan, sapi betina. Bibak dia dengan sebagiannya. Yaitu apa? Domir, bakorotan, sapi betina. Ternyata yang garis biru ada kata nafsan, artinya diri atau seseorang. Dalam bahasa di Al-Quran, nafsan termasuk jenisnya mu'annas. Oh, berarti yang dibunuh orangnya Ustaz ya perempuan ya? Bukan perempuan. Jadi di sini pengertian bahasa. Nafsan seseorang, maka berbunyi fadarotum fiha, maka kalian saling menuduh padanya. Ini untuk siapa? Ya ini seseorang yang kalian bunuh itu gitu ya. Nafsan seseorang, domirnya pakai H. Ya. Sapi domirnya pakai H. Nafsan atau seorang yang terbunuh itu domirnya pakai H. Ternyata tiba-tiba muncul domir hu, idribu, pukullah iya. Iya itu siapa? Ya ini seseorang tersebut dipukul. Tapi kenapa kok berubah jadi hu domirnya? Kok tidak tetap H? Ya. Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Nafsan, lafadz nafsan dalam bahasa Al-Quran termasuk jenisnya mu'annas. Kenapa mu'annas? Karena di dalam lafadz nafsan terdapat dua sosok. Apa sosok? Jasadun dan ruhun. Makanya sama dengan nafsu ini matematika ya. Jasad ditambah ruh sama dengan nafsun, diri. Jadi dinamakan diri, bahasa Indonesia biasanya namanya jiwa atau orang bernyawa, maka berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut. Kenapa nafsin? Sosok yang bernyawa maksudnya, jasad yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Kenapa nggak berbunyi kullu nasi? Kenapa nggak berbunyi tiap-tiap manusia an-nasi? Kok pakai nafsin? Karena bicara mengenai berpasangannya sosok itu. Jasad mudakar, ruhun mudakar. Mudakar ditambah mudakar sama dengan mu'annas. Kenapa? Karena berpasangan. Nah, berarti dalam lafadz nafsan atau nafsun ada dua sosok berpasangan. Maka karena di dalam lafadz nafsan ada sosok yang berpasangan, maka itulah domirnya pakai H.
atau kategorinya mu'annas. Ketika seseorang itu masih hidup, maka dibunuh. Ini dalam kisahnya loh ya. Si A masih hidup, dibunuh si B. Nah, jadi ketika sedang bunuh, itu membunuh sosok yang bernyawa. Makanya pakai fiha. Kenapa fiha? Karena bicara mengenai bunuhnya itu, pembunuhannya itu. Nah, setelah dibunuh, maka rohnya terlepas dari jasad, tinggal jasad saja. Nah, karena tinggal jasad saja, makanya domirnya ada di hu. Kenapa hu? Karena hanya mayat, nggak ada rohnya. Nah, ini hikmahnya. Idribu, pukullah iya. Iya siapa? Ya nafsan tersebut. Tapi bukan nafsannya, tapi jasadnya. Jasad dirinya nafsan itu. Nah, ini ya hikmahnya. Kenapa hu-nya muncul tiba-tiba? Hu adalah domir yang tersembunyi di balik lafaz nafsan. Kenapa tersembunyi? Karena di dalam diri nafsan ada dua sosok, jasad dan ruh. Jasadun mudakar kenapa? Karena bentuk tunggal. Ruhun mudakar kenapa? Karena bentuk tunggal. Nah, karena bentuk tunggal makanya mudakar. Mudakar tambah mudakar sama dengan mu'annas. Nafsun dinamakan mu'annas atau jenis mu'annas dikarenakan dalam diri nafsun ada dua sosok berpasangan. Makanya muncul domirhu bermaksud bahwa yang dipukul adalah sosok yang tidak bernyawa. Tapi ketika terjadi pembunuhan, yang dibunuh adalah sosok yang bernyawa. Karena bernyawa makanya pakai fiha. Ya, ini ya. Baris pertama berbunyi fiha, pada rotung fiha. Tapi ketika baris berikutnya idribuhu, bukan idribuha, tetap idribuhu. Ini hikmahnya ya. Jadi domirhu kata ganti untuk jasadun. Pukulah iya. Pukulah jasadnya orang itu. Yang nggak ada nyawanya itu. Nah, ini hikmahnya ya. Jadi ketika berbunyi kotaltum nafsan fadarotum fiha, kalian saling menuduh padanya, menuduh tentang siapa pelaku pembunuhan si korban itu gitu maksudnya. Fiha, kenapa pakai ha? Karena bermaksud peristiwa pembunuhannya itu masih nafsan atau mu'anas itu. Sedangkan setelah mati nyawanya rohnya nggak ada, tinggal jasad saja, makanya berubah jadi hu, idribuhu. Jadi domir hu itu muncul tiba-tiba karena bersembunyi di balik nafsan, bermasuk kepada jasadnya, bukan jasad dan roh, tapi jasadnya saja. Karena jasadnya saja, maka mudzakkar. Ya, ini ya, karena nggak ada pasangan, rohnya belum dimasukkan lagi oleh Allah. Pukullah iya. Nah, setelah dipukul, rohnya Allah masukkan lagi secara tiba-tiba, maka bangun hidup untuk menunjuk siapa pelaku yang membunuh dirinya. Jadi domirhu untuk ayat Al-Baqarah 73 ini muncul tiba-tiba. Dari mana hu di sini bermaksud kepada jasadun di balik lafaz nafsan. Ini jawabannya. Contoh yang ketiga. Ayo yang merasa sudah 5 watt ya, maaf ya. Ini sudah kita majukan jam 7:30 ini agar tidak 5 watt. Maaf ya. Silakan kopinya diseruput ya. Kita ngajinya santai aja ya. Santai, nggak usah tegang-tegang. Domirhu tiba-tiba muncul. Contohnya Al-Baqarah 74. Ini kesimpulan tentang kondisi hati Bani Israil setelah mereka mengalami peristiwa tentang sapi betina itu. Saya baca singkat ya, arti perkata. Summa kemudian kosat keras. Boleh artinya keras, boleh mengeras. Summa kosat qulubukum. Kemudian keras hati-hati kalian. Ini Bani Israil. Min ba'di dalika, dari sesudah itu. Maksudnya apa? Dalika, dari sudah peristiwa itu. Peristiwa apa? Peristiwa penyembelihan sapi betina itu. Karena urut kisahnya. 67 sampai 74. Fahia, maka ia itu apa? Domir apa? Ia ini garis hijau kembali kepada lafaz hijau. Qulubukum, hati kalian. Qulubu ini hati, ini jamak ya. Qulubukum, hati-hati kalian. Qulubu ini muannas. Karena muannas maka pakai hiya. Fahia, maka ia, yakni hati kalian itu kal hijaroti, seperti batu-batuan. Maksudnya unsur kerasnya. Au asadu qaswatan, atau melebihi keras dalam burungnya, atau melebihi kerasnya. Sebetulnya kalau berkata asadu artinya lebih sangat, sebetulnya lebih sangat. Asyadu. Ayo anggota sini yang merasa anggota tingkatan kelas paket 4 saya tahu ya, asadu namanya isim tafdil ya.
isim tafdil asyaddu. Karena wazannya af'alu asdadu. Asaddu arti perkata lebih, lebih sangat. Au asaddu qaswatan atau melebihi atau sangat. Qaswatan keras, lebih keras daripada batu maksudnya. Titik tanda wakaf jim. Berikutnya wa inna dan sesungguhnya minal hijarati dari sebagian batu-batu dalam kurung itu, batu-batuan itu lama ini terbiasa ketika kita belajar tingkatan paket 1 oleh ustadznya masing-masing dikenalkan bahwa ma artinya apa yang. Nah, pertama kali kenal ma artinya apa yang di Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi wa mimma razaqnahum yunfikuna. Mimma dari apa yang, ma apa yang. Supaya kita mudah ingat, ma itu artinya apa yang. Jadi makanya kalau ibu-ibu, kalau suami kita manggil ma, jawablah apa yang, gitu ya. Karena ma artinya apa yang, kalau mama, apa yang, supaya mudah ingat ma, apa yang. Nah, tapi di ayat ini artinya ma digeser sedikit supaya pendekatan arti kepada maksud ayat. Bukan apa yang, tapi ada yang. Ada sesuatu yang. Pakai ada, bukan apa. Lama, sungguh ada yang. Bukan apa yang. Aslinya apa yang, tapi dirubah artinya ada yang. Dan memang semua lafaz lama di ayat 74 itu artinya sungguh ada yang. Bukan sungguh apa yang. Sungguh ada yang titik-titik. Lama yatafajjaru. Sungguh ada yang memancarkan. Minhu darinya al-anharu sungai-sungai. Wa inna dan sesungguhnya minha darinya. Lama sungguh ada yang yashaqqaqu terbelah atau pecah. Fayakhruju maka keluar minhu darinya al-ma'u air. Wa inna dan sesungguhnya minha darinya. Lama sungguh ada yang yahbitu meluncur. Nah, di Al-Qur'an lafaz yahbitu arti perkataan meluncur sebetulnya. Nah, sekarang tergantung arah meluncurnya. Kalau meluncurnya datar diartikan pergilah. Misalnya ihbitu misron, pergilah kalian ke suatu kota. Nah, berikutnya Allah nyuruh Adam, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum li ba'din aduwwun. Nah, kalau meluncurnya datar, ihbitu artinya pergilah. Kalau meluncurnya ke bawah, ihbitu artinya turunlah. Kalau meluncurnya ke atas, ihbitu artinya terbanglah. Tergantung arahnya kemana meluncurnya. Nah, dalam ayat ini, yahbitu arahnya ke bawah. Maka dirikan meluncur, jatuh. Karena jatuh konotasinya ke bawah karena gravitasi bumi. Lama yahbitu niscaya ada yang meluncur dalam kurung jatuh min khosyatillah dari rasa takut dalam kurung kepada. Rasa takut kepada Allah. Titik. Tanda wakaf. Wama, ini berubah ya. Tadi lama, sungguh ada yang. Tadi ma ada yang. Sekarang ma berubah yang tidaklah gara-gara ada bi. Ayo, yang merasa anggota paket 1 insya Allah sudah dikenalkan oleh ustadznya masing-masing. Bahwa ma kalau dirubah artinya tidaklah, ada cirinya. Misalnya ketemu bi. Ketemunya nggak dekat, tapi agak jauh dikit ke kiri. Wa ma'allahu bighafilin. Karena ada bi, maka ma tidaklah. Wa ma'allahu bighafilin. Dan tidaklah Allah lalai. Amma atas apa yang boleh. Tentang apa yang juga boleh. Tak maluna kalian kerjakan. Ada garis hijau. Kulubukum hati-hati kalian. Kulubun termasuk mu'annas. Makanya domirnya pakai hiya. Fahiyya, maka iya, yakni apa? Yaitu domir apa? Kata ganti untuk apa? Untuk kulubukum. Maka hati-hati kalian, wahai Bani Israil, itu kerasnya kal hijaroti seperti batu-batuan. Nah, hijaroti garis biru. Hijaroti mu'annas. Batu-batu itu mu'annas. Jamak ini, jamak. Hijaroti, jamak meskipun tak baik tamar buto, tapi jamak. Hijaroti batu-batuan. Karena mu'annas maka minha. Ya. Wa inna minal hijarati dan sungguhnya dari sebagian batu-batuan minal hijarati. Nah, lafaz hijarati oleh Allah diinisialkan pakai ha. Wa inna minha dan sungguhnya darinya. Nya itu apa? Hijarati. Berikutnya wa inna minha dan sungguhnya darinya. Ha itu apa? Hijarati. Domir ha dua-duanya kata ganti bermasuk kepada al-hijarati. Sedangkan domir hiya kata ganti bermaksud kepada kulubukum. Ternyata di ayat ini tiba-tiba muncul domirhu. Fayakhruju minhul ma. Lama yatafajjaru minhul anhar. Meskipun dari segi terjemahan kita paham bahwa di batu-hu adalah jadi batu-batuan, benar kan ya? Fayakhruju minhul ma dan keluar darinya air.
dari batu keluar air. Dari batu keluar aliran sungai-sungai. Maksudnya apa? Kalau ada sungai dibuntu pakai batu, maka sungainya akan ditembus bertubi-tubi oleh air, akan terkikis. Makanya batu memancarkan aliran sungai, gitu maksudnya ya. Jadi batu bisa memancarkan sungai. Kenapa? Karena batu yang membuntu sungai itu akan diterba berkali-kali, akan tembus juga. Nah, begitu pula batu zamannya Musa, pernah Musa pukul pakai tongkat, ya syaqaqu, terbelah, pecah, keluarlah fanfajarat. Nah, keluarlah itnata asrota ainan, 12 mata air. Nah, dari terjemahan bahasa Indonesia, semua lafadz minhu, hu adalah batu-batuan juga. Tapi kenapa kok pakai domir hu? Kok nggak pakai ha? Katanya batu-batuan itu mu'annas, makanya pakai ha. Tapi di ayat ini ternyata tiba-tiba muncul domir hu. Yang meskipun terjemahannya bermaksud kepada batu-batuan, tapi kenapa pakai hu? Kok nggak pakai ha? Kayak yang lainnya. Minha, minha, minha. Kenapa berbunyi minhu? Nah, akan kita ungkap jawabannya pada tampilan berikutnya tentang domir hu tiba-tiba muncul. Dalam kaidah bahasa Al-Quran, yang merasa anggota kelas paket 3. Emangnya kenapa Ustadz paket 3 itu belajar apa? Belajar tentang huruf-huruf jar, harfu jarin. Huruf jar contohnya bi, li, fi, min, ila, ala, anta. Nah, huruf jar. Maksudnya apa huruf jar itu? Ya ini huruf yang amalannya atau kesaktiannya bisa merubah isim-isim berikutnya menjadi kasrah. Contohnya an-nasu, akhirnya su, gara-gara dia huruf jar misalnya min, minan nasi, jadi si gara-gara ada min. Nah, dalam kaidahnya tentang huruf min, insya Allah atau kita barangkali sempat membuka rekaman video di LPK Nas YouTube-nya, ada tentang huruf jar. Tentang min ada tentang min. Silakan buka-buka lagi. Ya ini apa? Huruf min, jika ketemu kata berikutnya yang jenis isim, tepatnya isim bentuk jamak, maka terjemahannya min artinya bukan dari, tapi dari sebagian. Karena min artinya macam-macam. Yang pertama, min artinya dari. Yang kedua, min artinya dari sebagian. Yang ketiga, min artinya berupa. Yang keempat, min tidak punya arti. Nah, macam-macam. Itu lengkapnya sudah saya berikan dalam kajian tematik ya. Silakan buka lagi, nonton lagi video rekamannya tentang min. Min kalau ketemu bentuk jamak dari sebagian. Contoh di sini, minal hijaroti, dari sebagian batu-batuan. Nah, karena min ketemu isim bentuk jamak, maka min terjemahnya dari sebagian. Nah, sedangkan jumlah sebagian, hitungan terkecil adalah 1. Maka di Al-Quran, wa minan nasi man, pasti ada man setelah itu. Wa minan nasi man yakulu, wa minan nasi man yakulu, wa minal ladina man titik-titik misalnya loh ya. Wa minan nasi man, apa minan nasi? Dan dari sebagian manusia man ada orang yang, satu orang yang satu, man satu orang. Ya ini karena min dari sebagian, an-nasi kan manusia, termasuk bentuk jamak di Al-Quran an-nasu. Makanya ketemu min dari sebagian, wa minan nasi, dan dari sebagian manusia. Man orang yang, lengkapnya ada orang yang. Berapa orang? 1 orang. 1 orang. Karena kata-kata sebagian, hitungan terkecil jumlahnya 1 orang. Minimal 1 maksudnya. Nah, karena 1 maka bentuk tunggal alias mudzakkar. Berarti di sini terjemahannya wa inna, dan sesungguhnya minal hijaroti, dari sebagian batu-batu itu minimal 1 batu itu dipakai membuntu sungai, maka batu itu akan diterpa ditembus oleh aliran sungai, maka ya tafajaru, batunya memancarkan sungai-sungai. 1 batu bisa terkikis oleh air sungai. Begitu pula ya syaqaqu fayakhruju minhul ma, ada 1 batu zamannya Musa yang dipukul keras kemudian pecah, ya terbelah fanfajarat, maka memancarlah darinya air al-ma'u, hanya 1 batu. Begitu pula kejadian Musa di Tursina. Di Tursina ya, Tursina. Ini surat yang lagi saya ketika Musa pengen lihat Allah dengan jelas, tiba-tiba Musa disuruh Allah melihat gunung itu, fa inistaqara makanahu, kata Allah seperti itu ya. Wahai Musa, lihat gunung itu. Jika gunung itu istaqara makanahu, tetap pada tempatnya, niscaya engkau bisa melihatku. Tapi kalau gunung itu hancur pecah, maka nggak bisa melihatku. Tiba-tiba gunungnya itu hancur ya, yang bitu. Jadi batunya itu berjatuh ke bawah.
karena takut kepada Allah. Nah, pakai minha, wa inna minha. Nah, kenapa pakai nggak ada minhu? Karena yang jatuh ke bawah nggak satu, banyak batunya. Sedangkan batu yang buntu sungai, batu yang keluar air dipukul, itu satu batunya. Maka dari itulah, hu adalah domir yang kembali kepada salah satu batu dari batu-batuan tersebut. Nah, maka kalau diartikan, wa inna dan sesungguhnya, minal hijarati dari sebagian batu-batu itu, lama, sungguh ada satu batu yang gitu maksudnya. Ada satu batu yang, makanya ma itu mudakar di Al-Quran. Semua lafaz ma itu mudakar, kalau artinya apa yang, ada yang. Lama, sungguh ada yang. Ada apa? Yakni satu batu yang yatafajjaru. Jadi ma ada yang, ma berasal kepada dari sebagian batu-batu itu. Minhu, hu ini domir kembali kepada lafaz ma apa yang itu. Yakni apa? Sebagian dari batu-batu itu. Berikutnya minhul ma, hu ini domir kembali pada ma apa yang. Yakni apa? Salah satu sebagian dari batu-batu itu. Nah, minal hijarati dari sebagian batu-batu ada satu batu namanya hajarun. Nah, hajarun inisial pakai ma apa yang, ada yang. Karena ma itu mudakar, maka pakai hu, minhu, ini kaitannya. Minal hijarati dari sebagian batu-batu itu. Karena sebagian, maka minimal jumlahnya satu. Karena satu, maka hajarun. Karena hajarun diinisialkan apa yang, lama, sungguh ada yang. Aslinya la hajarun atau fajaru. Aslinya la hajarun atau fajaru. Sungguh ada batu yang memancar. Nah, kata hajarun diinisialkan ma, lama ya tafajaru. Karena hajarun inisial pakai ma, karena ma mudakar, hajar mudakar, maka domirnya pakai hu. Berarti domir hu kata ganti untuk lafaz ma yatafajaru dan ma yashaqqaqu. Ini hikmahnya tiba-tiba munculnya domir hu. Ternyata bermaksud tersembunyi di balik lafaz al-hijarati. Batu-batuan yang banyak itu, ada satu batu yang dipukul keluar air. Batu-batu yang banyak itu, ada satu batu yang bisa memancarkan sungai. Nah, ini hikmahnya domir hu tiba-tiba muncul di ayat 74 ini. Contoh berikutnya. Ustaz, jangan lama-lama, sekarang jam 8:30 nih mendekati nih. Nah, ntar lagi selesai. Contoh berikutnya, domir hu tiba-tiba muncul di Al-Baqarah 181. Ya, tentang masalah wasiat. Ini juz 2 ya. Yang merasa anggota pakai 2 tentang isim, fi'il, huruf, insya Allah paham. Saya baca perkata dulu ya. Kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Ida, jika apabila hadoro ahadakumul mautu. Urutan mengartikannya dari ida loncat ke lafaz al-mautu. Ida al-mautu. Apabila kematian. Nah, setelah al-mautu mundur terjemahannya kepada hadoro. Hadoro ahadakum. Mendatangi salah satu kalian. Jika kematian mendatangi salah satu kalian. Intaroka khairon, jika dia meninggalkan kebaikan. Dalam burung maksudnya harta berlimpah. Kalau perkata al-wasiyatu lil walidaini, wasiat bagi kedua orang tua. Wal akrobina dan sanak kerabat. Bil ma'rufi dengan sepatutnya. Hakon alal muttaqina, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Faman, maka barang siapa badalahu menggantinya ba'dama sami'ahu sesudah apa yang dia mendengarnya. Fa innama maka sesungguhnya hanyalah itsmuhu dosanya alalladzina atas orang-orang yang yubadilunahu mereka menggantinya. Innallaha sungguhnya Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. Kalau kita lihat garis biru, al-wasiyatu ini jenisnya mu'annas. Karena kelihatan tulisannya tak marbuto, ya. Ayat 90 ada kata al-wasiyatu mu'annas. Ternyata ayat berikutnya tiba-tiba muncul domir hu. Hu ini domir mudakar ya. Sedangkan sebelumnya nggak pernah dibahas tentang lafaz mudakar. Yakni adanya al-wasiyatu. Meskipun terjemahannya kepada wasiat. Ini kalau dibahas seperti ini dibahasnya. Maka barang siapa mengganti wasiat tersebut, jadi misalnya ya, ini contoh ilustrasinya. Si A di dalam kamar, sendirian, sedang sakit, dan mendekati ajal kematiannya.
Di dalam kamar ada saya. Saya satu-satunya saksi kunci menyaksikan si A detik-detik mau meninggalnya. Saya saksi kuncinya. Nah, ketika si A mau meninggal, ternyata pesan wasiat kepada saya. Misalnya seperti ini, wahai Anwar, tolong ya, saya pesan. Nanti harta saya yang di sana berikan sama si B. Harta saya di sini berikan sama C. Harta saya yang di sono, di jauh sono, berikan sama C. Ya, nah setelah dia mengucapkan wasiat itu dan saya dengar itu dia meninggal. Misalnya saya berbuat buruk, saya berbuat curang, misalnya saya tidak jujur. Akhirnya apa? Saya merubah wasiatnya. Karena saya ingin mendapatkan bagian warisannya, misalnya loh ya, maka saya rubah. Jadi ketika saya tanya orang, dia tadi mati ada wasiat nggak? Oh ada. Apa wasiatnya? Saya ngolah kata-kata, saya rubah. Oh gini ternyata yang harta di sana itu berikan pada saya. Harta yang di situ pada si A. Si B nggak dapat. Gitu ya. Nah, berarti barang siapa menggantinya? Ganti apa? Ganti wasiat itu. Sesudah dia mendengarnya, sudah saya dengar, saya ganti. Maka yang berdosa itu saya. Kenapa? Saya ganti si wasiatnya. Saya yang berdosa. Ini ya. Nah, terjemahnya semuanya dirikan kepada wasiat. Faman badalahu ba'dama sami'ahu. Maka barang siapa mengganti wasiat tersebut sesudah apa dia mendengar wasiat itu, maka sungguhnya lah dosanya. Jadi dosa mengamalkan wasiat itu atas orang-orang yang menggantinya. Sungguhnya Allah mendengar, Allah mengetahui. Kalau terjemahannya, semua lafadznya itu kepada wasiat. Ya, jadi hikmahnya adalah, misteri adalah, loh, kenapa pakai kok nggak pakai ha? Kalau al-wasiatu itu mu'annas, kenapa nggak berbunyi ha? Faman badalaha ba'dama sami'aha. Ya, pakai ha loh ya maksudnya. Fa'in nama ismuha alaladina yubadiluna. Kenapa nggak pakai ha ya? Kok pakai namanya tiba-tiba muncul. Domir mudakar muncul tiba-tiba. Padahal terjemahannya bermaksud kepada al-wasiatu. Kenapa nggak pakai H? Jawabannya kita buka pada tampilan berikut. Al-wasiatu, ayo, yang merasa anggota kelas paket 4. Ayo, kelas paket 4. Itu 3 orang itu yang duduk bersama paling belakang itu ya, paket 4 itu. Itu kelihatan di paket 4 itu ya. Kelihatan itu. Paket 4 itu kelihatan itu. Pak Jumhur ada itu Pak Jumhur. Kemudian Pak Jumhur di Jakarta saya tahu itu paket 4. Karena beliau itu kemana-mana masuk segala paket. Awas kita juga itu paket 4 ya. Nyamar. Jadi paket 6. Itu ketahuan itu. Senyum itu. Kenapa Ustadz? Kenapa Ustadz? Karena paket 4 belajar tentang isim-isim mustaq. Apa mustaq? Kata pecahan. Nah, wasiatun ini masdarun namanya. Istilah masdar pelajari paket 4. Wasiatun itu masdar. Apa masdar? Kata jadian. Maksudnya apa? Kata yang menggambarkan kejadian pada fiil. Misalnya, ada fiil berbunyi mencuri. Maka kejadiannya namanya pencurian. Ada fiil berbunyi menipu. Maka kejadiannya namanya penipuan. Kalau menipu, itu kata kerja. Kalau penipuan, itu masdar. Nah, kalau berwasiat, itu fiil. Tapi kalau kejadian pewasiatan, itu masdar. Nah, wasiatun adalah kejadian pewasiatan. Cuma karena istilah pewasiatan atau pengwasiatan nggak lazim di Indonesia, berwasiat aja lah. Nah, wasiatun masdar. Nah, di dalam kejadian masdar wasiatun itu ada ucapan qaulun. Namanya wasiat berupa ucapan. Ada kata sami'au di kata kuncinya. Faman badalu ba'dama sami'au. Apa sami'au? Mendengar. Karena mendengar maka suara. Karena suara maka qaulun. Oh berarti dalam ayat ini bermaksud wasiat yang disuarakan, diucapkan ini qaulun. Fiha di dalamnya ada qaulun. Nah, qaulun jenisnya mudzakkar. Nah, karena mudzakkar itulah maka domirnya pakai hu. Berarti apa maksudnya? Faman badalahu maka barang siapa menggantinya, mengganti ucapan isi wasiatnya gitu maksudnya. Ba'dama sami'ahu sesudah dia mendengar ucapan isi wasiatnya. Hu itu adalah ucapan isi wasiatnya. Lah kalau berbunyi badalaha, tinggal dia lain lagi pemahamannya. Kalau pakai H,
maka bermaksud domir untuk masdarnya. Yakni apa? Perbuatan kejadian berwasiatnya. Coba kalau pakai H. Faman badalaha, maksudnya, maka barang siapa berganti menjadi orang yang berwasiat. Jadi yang mati nggak berwasiat. Sayalah yang berwasiat. Namanya badalaha. Ba'dama sami'aha. Kalau pakai H bermaksud menggantikan perbuatan berwasiatnya. Kalau badalahu atau pakai hu mengganti isi wasiatnya. Isinya berupa apa? Qaulun. Nah, karena qaulun itu mudzakkar, makanya pakai hu. Oh, berarti domir hu itu kembali ke lafadz qaulun. Lafadz qaulun bersembunyi di dalam masdar al-wasiyatu. Nah, ini hikmahnya tiba-tiba domir hu muncul. Domir hu kata ganti untuk qaulun. Apa qaulun? Ucapan. Ucapan apa? Ucapan yang bermuatan wasiat. Berarti di dalam masdar, di dalam kejadian wasiat itu ada qaulun, ada ucapan. Nah, karena qaulun mudzakkar, makanya domirnya pakai hu. Berarti bermaksud menggantinya, bukan mengganti untuk berwasiat, tapi mengganti isi wasiatnya, mengganti ucapan wasiatnya. Hu adalah domir yang bersembunyi di balik lafadz al-wasiyat. Jadi tidak semua domir tertulis harus kembali ke suatu kata yang tertulis juga, nggak semuanya. Contoh badalahu, hu ini kemana? Domir kembali kemana lafadznya? Nggak akan nemu lafadz itu sebelah, nggak akan nemu. Nemunya adalah di balik lafadz al-wasiyat. Ini contoh yang ayat tersebut. Berikutnya, contoh terakhir, Ustaz jangan lama-lama. Ini saya udah di daerah Indonesia Timur ini udah kemalaman nih. Kami di Manado, kami di daerah Nusa Tenggara Barat dan Timur di Sumbawa, kami di Kalimantan udah lama malam ini. Bentar lagi ini contoh terakhir ya. Domir hu tiba-tiba muncul. Tepatnya Al-An'am 20. Saya baca perkata. Alladzina orang-orang yang atainahum kami berikan mereka Alkitab. Ya'rifunahu mereka mengenalnya kama seperti apa yang, arti bebasnya sebagaimana yang. Ya'rifuna mereka mengenal abna'ahum anak-anak mereka. Oke. Alladzina orang-orang yang khosiru mereka rugi atau mereka merugi anfusahum diri mereka. Fahu maka mereka layu minuna mereka tidak beriman. Oke. Saya baca perkata orang-orang yang kami telah berikan mereka. Siapa mereka di sini? Bani Israil maksudnya dalam ayatnya. Nah, mereka diberi apa oleh Allah? Alkitab, ini Alkitab. Entah Taurat, entah Injil, Bani Israil pokoknya. Ya'rifunahu mereka mengenalnya. Dari berbagai kitab tafsir yang pernah saya pelajari. Dan juga berbagai kitab-kitab rujukan terjemahnya. Ini para mufasir, para penerjemah. Hu ini mereka tulis dalam kurung domir untuk Muhammad. Ya'rifunahu mereka mengenalnya. Yaitu apa? Muhammad. Kama sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Hu itu Muhammad. Nah, dari mana taunya bahwa domir hu itu kepada Muhammad? Bukan kepada Al-Quran yang dibawa Muhammad. Karena ayatnya bicara masalah kitab ini. Karena berbunyi kitab. Ingat bahwa ini ayatnya bermaksud info. Allah bilang bahwa orang-orang yang kami telah berikan mereka Alkitab, yakni mereka pernah menerima Alkitab dari Allah maksudnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada info dari Allah, gitu maksudnya. Info tentang apa? Sosok orang. Sosok orang. Jadi bukan info tentang kitab Al-Quran, bukan. Tapi tentang sosok kedatangan seorang nabi, sosok orang. Jadi isinya kitab Taurat, isinya Injil yang dibawa Musa, yang dibawa Isa, isinya juga bermuatan info tentang nabi yang Allah janjikan akan datang itu. Jadi info tentang sosok seseorang. Nah, karena seseorang satu, maka domirnya hu. Sekarang dari mana taunya bahwa ini Muhammad? Bukan sosok yang lain. Jawabannya kita buka pada tampilan berikutnya. Jawabannya
yang saya menemukan, ikhtiar dari saya ada 3. Yang pertama, jawaban pertama adalah untuk mengungkap domir hu tadi kepada Muhammad, taunya dari mana? Tadi ayatnya 20 Al-An'am. Ingat ya, masing-masing ada munasabah. Apa munasabah? Keterkaitan, ya, hubungan secara tematik antar ayat, saling berkaitan. Untuk mengungkap ayat 20 domir hu itu siapa? Kita buka ayat sebelumnya, nomor 19. Ini maaf ya, karena ayatnya panjang, saya langsung copy paste aja dari Quran standar Depak atau Kemenak ya. Langsung terjemahan dan teks Arabnya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang Mekah maksudnya. Karena Al-An'am turun di Mekah. Maka objek pembicaraannya ngomongin tentang orang-orang Mekah. Ya. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka orang-orang Mekah itu. Ayu sayan akbaru syahadatan. Siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qulillahu, katakanlah Muhammad, Allah. Syahidun baini wa bainakum. Allah itu dia menjadi saksi baini antara aku dan kalian, dan di antara kalian atau kamu ya. Wa uhiya ilayya hadal Qur'anu, dan Quran ini diwahyukan kepadaku liundirakum bihi, supaya aku ya dengannya aku beri peringatan kepada kalian, waman balago, dan siapa yang telah sampai Quran kepadanya maksudnya. Ainnakum latasaduna anamallahi aliyatan ukhra. Apa ukhra tanda tanya. Maksud tanya ini, apakah sesungguhnya kalian itu mengakui bahwa ada aliyatun, tuan-tuan selain Allah? Muhammad katakanlah la asyhadu, aku tidak mengakui, aku tidak mempersaksikan. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, innama huwa ilahun wahidun. Sesungguhnya hanyalah dialah Tuhan yang Maha Esa, wahidun, satu. Wa inna, ini sungguhnya aku bariun, berlepas diri alias gak ikut-ikutan. Berbuat musyrik kayak kalian, menuankan berhala itu. Wa innani bariun mimma tusyrikuna. Aku berlepas diri, gak ikut ajaran kalian, mengakui ada Tuhan Allah, aku gak ikut. Nah, semua domir-domir aku, baini, ilayya, undiro, pelakunya aku, asyhadu, pelakunya aku, innani, ini itu aku, semua domir-domir aku yang berkata Muhammad. Karena taunya Muhammad, lalu berbunyi uhiya ilayya hadal Qur'anu, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Nah, jadi aku yang terima Quran ini, aku. Jadi semua domir hu bermaksud kepada Rasul Muhammad. Karena beliau berhadapan dengan orang Mekah dengan mengatakan aku tidak mempersaksikan ada tulisan Allah. Maka aku bariun, berlepas diri dari yang kalian persekutukan itu. Nah, karena semua domir aku adalah kepada Muhammad, maka jika ayat 19, bentar ya, ada gangguan sinyal. Jika ayat 20 dihubungkan dengan 19, maka pemahamannya adalah ya'rifunahu, apa ya'rifunahu? Orang-orang yang telah kami berikan mereka Alkitab, mereka mengenalnya. Yaitu apa? Mengenal sosok orang yang berkata mengatasnamakan aku di ayat 19 tersebut. Saling berkaitan, mengenalnya. Mengenal orang yang mengatakan aku di nomor 19 tadi itu. Nah, kenapa ayat 19 domirnya aku, sedangkan 20 domirnya dia atau hu, maaf ya, huwa, dia. Kenapa dirubah jadi hu? Jawabannya adalah perubahan domir ni di nomor 19 aku menjadi domir hi nomor 20 atau hu ya, atau hu itu dinamakan iltifat. Apa? Mengalihkan perhatian dari kalimat langsung ayat 19 dari kalimat berita ayat 20. Nah, mempelajari ilmu iltifat dibaca tingkatan paket 10 ke atas. Ayo, itu yang bersadar pojok kelas itu ya, dekat jendela itu sambil kipas-kipas selonjoran. Ustadz, sumuk nih, gerak nih, cepetan selesai. Itu paket 10 itu, ada itu 5 orang itu, tawan itu, dada-dada itu. Paket 10 itu pelajarannya apa? Tentang balago, sastra Quran. Nanti tentang masalah iltifat belajar paket 10 itu. Nah, jadi mengungkap ayat 20 ini ilmunya pakai balago, ilmu iltifat, mengalihkan perhatian dari ni menjadi hu, itu iltifat. Gaya bahasa Quran itu sering, kenapa supaya mengalihkan perhatian? Supaya menarik perhatian. Nah,
Menarik perhatian. Contohnya, innahu anallah. Ada tuh. Dia yang lihat. Musa, innahu sumnya iya. Anallah, akulah Allah. Sumnya dia, akulah Allah. Ini aneh ya. Dari dari ana. Innahu anallahu. Sungguhnya dia, akulah Allah. Siapa dia? Ya aku ini Musa, dia itu aku. Nah, namanya iltifat. Supaya Musa itu Allah pengen cari perhatian pada Musa. Salah satu hikmahnya itu adalah untuk narik perhatian supaya menjadi stressingnya dan itu hunya itu jadi perhatian. Siapa hu di sini? Sosok orang manusia, bukan benda mati, tapi orang yang berkata aku di ayat 19 tadi. Iltifat. Iltifat pelajaran paket 10. Ya, yang paket 10 insya Allah tahu tentang ini. Jawaban yang kedua, untuk mengungkap kenapa pakai domirhu tiba-tiba muncul. Yakni diungkap dari kalimat abna'ahum. Apa abna? Anak-anak mereka. Abna'ahum, anak-anak mereka. Untuk mengungkap kenapa pakai hu, dari sini mengungkap bisa. Ini jawaban kedua ya. Diungkap dari kalimat abna'ahum, anak-anak mereka. Nah, dalam bahasa Al-Quran ada 3 artinya anak. Waladun, seorang anak. Gulamun, seorang anak. Ibnun, sama, seorang anak. Bedanya adalah, ini karena tulisan saya bedakan warna ya. Waladun warna biru, gulamun warna hijau, ibnun warna merah. Karena keterangannya kode-kodenya saya bedakan warnanya. Apa waladun? Seorang anak dilihat dari sudut pandang sosok yang dilahirkan, alias anak kandung. Nah kalau gulamun, seorang anak dilihat dari sudut pandang sosok yang remaja. Entah anak kandung atau bukan, pokoknya gulamun. Bentuk jadi anak itu gulamun. Contoh Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, saya nggak mungkin punya anak pakai kata-kata gulamun. Contoh lagi para musafir ketika menemukan Nabi Yusuf di gunung di dalam sumur, ada gulam, anak ini pakai gulamun juga. Maryam ketika berkata pada Jibril, kadang-kadang pakai waladun, kadang pakai gulamun juga. Apa gulamun? Anak bentuk jadi dewasa. Kalau waladun proses kelahirannya. Lah kalau ibnun, apa ibnun? Seorang anak dilihat dari sudut pandang sosok yang identik orang tua kandungnya itu. Unsur identiknya itu. Kalau ibnun. Makanya misalnya anaknya Abbas, ibnu Abbas. Anaknya Mas'ud, ibnu Mas'ud. Anaknya Umar, ibnu Umar. Jadi sosok anak yang identik Umar gitu maksudnya. Ibnu Mas'ud, anak yang identik Mas'ud. Ya, itu ya. Ini jadi ibnu identitas yang disandarkan pada pihak lain namanya ibnu. Ibnu Sabil ya, identik Sabil ya. Ibnu Hajar identik batu. Nah, jadi unsur identitasnya ibnu. Oh berarti dengan definisi lafadz ibnun anak yang identik alias ada identitas yang dikenali oleh orang tua kandungnya, misalnya tanda lahir secara fisik atau tes DNA melalui sel darah untuk diketahui genetiknya atau nasabnya. Namanya abna'ahum. Oh berarti orang-orang ahlul kitab itu mengenal Muhammad dari identitasnya kayak ibnun anak mereka itu. Nah, identitas kenabiannya maksudnya. Identitas kerasulannya maksudnya. Ini makanya Allah bandingkan ya'rifunahu dengan abna'a. Kenapa hu sama abna'a jadi sama-sama objek? Karena sebanding. Yani apa? Sosok yang punya identitas. Anak mereka, dari mana tanya mereka itu punya anak? Ada anak mereka. Karena identitasnya, misalnya seorang tua punya anak, ada tanda lahirnya, entah apa berupa apa tanda lahirnya. Ini anak saya ini, dia tahunya ini hidungnya sama-sama lubang 2 kayak saya. ini maaf ya contoh aja ya. Identitas ini lubangnya 2 sama dengan saya. Ya, ini identiknya itu tanda. Nah, identitas. Jika kalimat abna'ahum dihubungkan dengan kalimat ya'rifunahu, maka pemahamannya adalah bahwa para ahlul kitab hakikatnya mengenal identitas sosok Muhammad sebagai seorang nabi rasul. Mereka kenal betul cirinya secara fisik. Kenal fisik. Berwujud apa fisiknya? Tanda kenabian. Dan secara DNA. Berupa apa? Nasab keturunan. Mereka tahu itu.
Muhammad keturunan dari Ismail ujung-ujungnya ke belakang. Kalau kami dari Ishak, ya, Yakub, ya, Ishak, Yakub, ya, Ishak, Yakub, gitu ya. Ibrahim, dari Ibrahim ada Ishak, ada Ismail. Bani Israel dari Ishak, Muhammad dari Ismail. Jadi nasabnya, ibaratnya DNA-nya Muhammad dari Ismail turunannya itu. Mereka tahu itu, mereka tahu. Sebagaimana mereka kenal betul ciri khas identitas anak mereka sendiri. Jadi mereka kenal identitas. Kenapa? Ibnun, identiknya. Siapa sih sosok identik Muhammad? Itu orangnya itu. Mana tandanya? Ada tanda kenabiannya. Mereka kenal itu. Kenal dari ciri fisik maupun DNA. Berupa DNA-nya nasab keturunan ibaratnya. Karena nasabnya kan DNA nasab ya. Genetikanya dari Ismail. Muhammad itu. Bukan dari Ishak. Sama-sama dari Ibrahim, kemudian bercabang. Cabang ke Ismail, cabang ke Ishak. Muhammad DNA-nya, nasabnya dari Ismail. Mereka tahu itu. Mereka kenal. Dan juga secara fisik ada tanda kenabian, mereka kenal. Contoh para ahli kitab mengenalnya, ya'rifunahu. Mengenal Muhammad berdasarkan tanda cap kenabiannya. Ini saya kutip dari kitab Sirah Nabawiyah. Seorang uskup Amuria atau Umuria yang gerejanya berada di wilayah Romawi. Salah satu jemaatnya bernama Salman Al-Farisi. Uskupnya berkata kepada Salman, ini saya ngutip terjemahannya dalam kitab itu ya. Kedatangan seorang nabi telah dekat. Wahai Salman, temuilah dia di negeri Arab. Ada tanda cap kenabian di punggungnya itu. Singkat cerita, Salman akhirnya apa? Pengen menuju negeri Arab. Ketika ada rombongan orang Yahudi menuju negeri Arab, Salman pengen turut serta nebeng. Boleh nggak kami ikut? Boleh, silakan. Nah, ternyata karena Salman itu modalnya dikit, ya maka Salman ibaratnya ya ikut nebeng orang pergi ke negeri Arab, ke arah sana, ke arah Madinah sana itu. Nah ternyata Salman karena modal dikit akhirnya disuruh jadi pekerja, jadi budak, dijual jadi budak sama negara itu. Nah singkat cerita Salman jadi budak di Madinah. Nah ketika dengar tentang Muhammad datang ke Madinah, maka Salman penasaran apa Muhammad ini dimaksud oleh uskup saya. Nah suatu ketika Rasul sedang ada jamuan duduk dengan para sahabat, Salman dekati. Rasul itu bijaksana ya, Rasul merasa. Rasul punya domir punya rasa bahwa Salman penasaran dengan beliau. Akhirnya apa? Karena Salman penasaran pengen lihat cap kenabian di punggung beliau, maka sengaja jubah beliau atau selenan beliau geser pelan-pelan supaya kelihatan. Jadi Salman berjalan di belakang beliau dan beliau tahu diri, beliau buka dikit kainnya supaya dilihat oleh Salman tanda itu. Nah, akhirnya Salman lihat, oh iya, langsung Salman tuh megantang Rasul, asyhadu Allah, saya bersaksi. Itu Islamnya Salman Farisi di depan Rasul. Setelah melihat sendiri bukti itu, ya Rasul, kata uskup saya, engkau itu nabi. Ada tandanya, barusan saya lihat ini ya, supaya dramatis saya cerita seperti itu ya. Ya Rasul, kata uskup saya, ada itu nabi. Saya berikan sendiri tandanya. Nah, akhirnya apa? Karena Salman ingin masuk Islam dan dengan Rasul ikut perang, nggak bisa karena dia itu budak. Akhirnya Pak Rasul bilang, wahai Salman, bebaskanlah dirimu supaya tuanmu memerdekakanmu. Ya Rasul, modalnya banyak. Kata tuan saya, ya kalau saya ingin merdeka dari budak, itu bayar sekian dirham, harus nanam tanaman sekian ratus. Ya sudah Salman, nanti saya, ibarat saya harus bilang, nanti saya bantu nanam. Akhirnya Pak Rasul para sahabat nanam. Jadi nanam kurma itu. Kata majikan Salman, wahai Salman, kalau engkau itu bersedia menanam kurma 100, ya pohon kurma 100, aku merikakan itu. Akhirnya Rasul bilang bahwa para sahabat kumpulkan semuanya bibit kurma. Tapi nanti saya duluan yang menancapkan loh ya, saya duluan. Akhirnya apa? Semuanya ngumpul 100 biji kurma, terus Rasulullah pakai tangan sendiri di tanahnya orang majikan itu terus menanam. Nah, jadi Rasul menanam pertama kali 100. Nah, dari 100 100
tanaman kurma itu ada satu tanaman yang menanamnya itu menancapkannya bukan Rasul, tapi Umar bin Khattab. Ini unik ini kisahnya singkat ya. Jadi ketika Rasul menanam semuanya hanya 99, bukan 100, kurang satu. Nah, taunya dari mana? Besoknya setelah tanaman itu tumbuh, ternyata satu tanaman yang tumbuhnya itu nggak normal. Nah, ketika Rasul ngecek, loh, kenapa yang satu kok gini? Ini siapa yang nanam ini? Umar bilang, ya Rasul, saya yang nanam. Hei Umar, tanganku saja yang nanam. Kenapa? Rasul Rasul mencabut, kemudian yang cepat lagi langsung tumbuh mekar subur. Ini tanya, ini maaf ya, pengaruh. Tangan itu pengaruh. Kalau pakai tangan Rasul yang nanam, itu barokahnya tumbuh itu munculnya tiba-tiba. Kalau tangan Umar yang nanam, nggak muncul-muncul. Ini logis itu ya. Nah, singkat cerita seperti itu. Jadi Salman Al-Farisi akhirnya masuk Islam, membuktikan sendiri, melihat tanda itu sebagaimana sama pernah dengar dari uskupnya. Ini bukti pertama. Alkitab kenal Rasul dengan identitas, Bapak Ibnu, identiknya itu, identitasnya. Contoh kedua, seorang kaisar Heraklius atau Herakli ya, yang berbagai kitab itu catatan sejarah di Sirah Nabawi itu macam-macam sebutannya. Ada Herakli, Heraklo, Heraklius. Kaisar Heraklius Romawi mengirim seorang dari kabilah Tanuki untuk menyampaikan surat balasan kepada Muhammad. Karena itu pernah ngirim surat bagi raja-raja jajah Arab termasuk kepada Romawi. Nah, Kaisar Romawi itu ketika nyuruh orang Tanuki bawa suratnya, pesan ini, bahasa saya, wahai Tanuki, pesan kepadamu, nanti kalau ketemu Muhammad, perhatikan dia selalu. Kalau memang benar dia ngaku sebagai nabi, itu ada tandanya, cap kenabian di punggungnya. Akhirnya ketika Rasul berangkat dari Madinah ke suatu desa namanya Tabuk, ya ada pertempuran perang Tabuk, tapi nggak jadi ya. Di Tabuk itu, nah karena Tabuk dekat dengan Romawi itu, maka Tanuki menemui Rasul. Nah, sambil memberi Rasul tahu diri karena sedang diperhatikan Tanuki, maka Rasul ketika Tanuki itu pura-pura berdiri di belakang Rasul tahu diri, maka baju beliau, kain beliau buka dikit supaya punggungnya dilihat oleh Tanuki. Rasul tahu diri sedang diperhatikan Tanuki itu. Nah, Tanuki buktikan sendiri melihat tanda identitas ibnunya itu, ibnu identiknya itu bahwa Muhammad seorang nabi ternyata, sebagaimana kata Kaisar Heraklius bahwa kalau Muhammad seorang nabi pasti ada cap kenabian di punggungnya. Nah, Tanuki membuktikan sendiri tanda itu. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, pendeta Bukhairo atau Bukharon, berbagai kitab beda sebutannya. Bukhairo ketika di negeri Sam pesan kepada Abu Thalib, dia sedang bawa keponakan masih kecil, sekitar belasan tahun, namanya Muhammad kecil itu keponakannya. Nah, singkat cerita, jadi ketika Bukhairo melihat rombongan Abu Thalib dengan orang-orang dari Mekah dari Sam ya berarti itu ya, tiba-tiba rombongan itu nggak kepanasan dinaungi awan. Nah, Bukhairo memperhatikan gelagat yang aneh itu. Jadi kemana Jadi bukan dua orang rombongan. Kemana rombongan pergi, awannya ikut terus. Rombongannya berhenti, awan berhenti di situ. Nah, Bukhairo karena beliau itu adalah seorang pendeta dan berdasarkan kitabnya beliau itu tanda kenabian adalah dinaungi awan. Nah, Bukhairo penasaran siapa ya di antara rombongan itu, siapa nabinya ya. Akhirnya untuk menyeleksinya Bukhairo mendatangi rombongan itu. Singkat cerita, mengundang makan dalam suatu ruangan. Karena semuanya masuk, rombongan laki-laki masuk itu. Nah, karena Muhammad masih kecil, Abu Thalib nyuruh, bahasanya, wah Muhammad, kamu tunggu di luar aja, nunggu barangnya. Jadi Muhammad itu nunggu di luar. Nah, singkat cerita, akhirnya ketika rombongan itu masuk dalam ruangannya Bukhairo, diundang makan itu, Bukhairo ngetes makanan. Nah, menurut kitab Bukhairo, seorang nabi ketika disodorin makanan banyak, itu selalu mengelak. Jadi apa? Mendahulukan temannya, bukan dirinya. Silakan ya dulu. Nah, ketika Bukhairo menyuruh makan banyak, masing-masing orang, ternyata mereka terima sendiri, nggak mempersilakan temannya. Akhirnya Bukhairo penasaran, oh berarti dalam ruang ini nggak ada nabinya ini.
Tapi siapa ya? Akhirnya Abu Bakar tanya, wahai Abu Thalib, apakah ada orang bangun lagi yang belum masuk ruangan saya? Ada, tapi anak kecil itu di luar itu. Coba panggil keponakanmu itu. Coba panggil sini, panggil sini. Nah, ternyata ketika orang kecil masuk ruangan, Bukhairah langsung memegang punggungnya. Wah, ini dia ternyata. Oh, berarti awan tadi itu bahasa saya. Awan tadi itu karena anak kecil ini di dalam rombongan itu, maka rombongan itu danungi awan. Berarti akan langsung berpesan ini, wahai Abu Thalib, jagalah keponakanmu ini, bahwa segera pulang. Karena kalau orang Yahudi tahu bahwa anak ini calon seorang nabi dengan tanda seperti ini, maka akan dibunuh. Bukhairah berusaha demikian setelah dia membuktikan sendiri melihat tanda di punggungnya anak kecil tersebut. Ini contohnya Bukhairah Ahlul Kitab mengenal Muhammad itu. Karena sebelum Abu Thalib bilang ini keponanganku, Abu Thalib bilang ini anakku. Bukan. Menurut kitab kami anak ini nggak punya bapak ketika lahirnya itu. Ternyata bukan jujur, iya benar ini keponakanku. Nah benar kan ya. Jadi sebelum Abu Thalib bilang ini keponakanku, itu masih bilang ini anakku, ini anakku. Bukan anakmu. Menurut kitab kami calon nabi itu ketika kecil bapak udah meninggal. Itu menurut kitab kami itu. Akhirnya betul jujur, iya benar ini bapaknya meninggal. Udah meninggal bapaknya. Nah benar kan ini kitab kami benar. Ya, jadi ketika Abu Thalib bilang ini anakku, Bukhairah bilang bukan anakmu itu. Itu bukan, karena menurut kitab kami itu calon nabi itu ketika kecil bapak udah meninggal. Berarti apa? Bukhairah sudah kenal Muhammad sebelum dewasa. Bahkan sejarahnya bahwa anak kecil ini meninggal bapaknya sebelum dewasa. Karena ketika Abdul bilang ini anakku, langsung mengkat, bukan anakmu ini, pasti bukan anakmu. Karena bapaknya meninggal sebetulnya. Karena betul jujur, iya benar ini keponakanku, tapi aku anggap anakku sendiri. Ini keponakan, boleh bilang keponakan setelah Abdul menyangkal, pasti bukan anakmu itu. Karena menurut kitab kami, calon nabi si kecil ini bapaknya udah nggak ada. Oh berarti Allah kenalkan profil Muhammad semenjak kecil. Bahwa anak kecil ini calon nabi. Bahwa ketika kecil bapaknya sudah nggak ada. Itu ada dalam kitab mereka. Contoh kedua, contoh berikutnya ya. Di Madinah ini, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, apa kamu kenal Muhammad? Sebagaimana kamu kenal anakmu sendiri. Apa jawaban Abdullah bin Salam? Iya, aku kenal Muhammad. Bahkan lebih dari itu kenalnya aku. Allah itu ngirim utusannya di langitnya kepada utusannya di buminya. Untuk menyampaikan sifat-sifatnya Muhammad itu. Sehingga aku mengenalinya. Sedangkan anakku sendiri, aku tidak tahu apa yang terjadi pada ibunya dulunya. Aku nggak tahu latar belakang ibunya itu sebelum aku nikah, aku nggak tahu. Kalau Muhammad aku tahu detail itu. Nah, ini hikmahnya. Oh berarti Abdullah bin Salam berkata demikian setelah dia buktikan. Karena aku tahu tanda itu. Dan kemudian tanda di punggungnya Muhammad. Makanya para mufasir dari berbagai kitab berketerangan bahwa ya'rifunahu itu domir tiba-tiba muncul. Muncul tiba-tiba domir yakni kepada sosok Muhammad. Jawaban yang ketiga dari Al-A'raf 157 ada keterangan maktubah. Maaf ya, panjang ayatnya, saya ambil to the point-nya supaya dalam layar Zoom ini kelihatan dua-duanya, dua ayat sekaligus. Yang atas ayat Al-Baqarah, maaf ya, Al-An'am 20, yang bawah Al-A'raf 157. Ar-Rasulan Nabiyal Ummiyah, seorang rasul sekaligus seorang nabi sekaligus seorang yang ummi, yang buta huruf. Alladzi yang yajidunahu, mereka mendapatinya maktuban tertulis indaum di sisi mereka, terus di mana fit Taurati, dalam Taurat, wal Injila, dan Injil. Ya'muruhum, dia si nabi itu ya'muruhum bil ma'rufi, menyuruh mereka kepada suatu yang ma'ruf, gitu ya. Yajidunahu, mereka mendapatinya. Yaitu siapa? Ar-Rasulan Nabiyal Ummiyah. Ini kalau dalam tinjual imal tingkat paket 9 namanya naktun, saling mensifati. Muhammad adalah seorang rasul sekaligus seorang nabi sekaligus seorang yang ummi. Ini unsur sekaligusnya. Yajidunahu, mereka mendapatinya maktuban tertulis namanya, profilnya,
ciri kenabiannya lengkap tertulis. Nah, karena tertulis lengkap, makanya ya'rifuna mereka mengenalnya. Kenapa bisa kenal Muhammad mereka? Karena maktuban tertulis tentang Muhammad di kitab mereka. Di Taurat ada, di Injil ada. Taurat yang dibawa Musa dan Injil yang dibawa Isa. Maktuban. Bahwa dua-duanya domirhu bermasuk kepada ar-rasulan nabiyal ummiyah. yakni ya'rifuna mereka mengenalnya. Mengenal siapa? Mengenal seorang rasul yang sekaligus seorang nabi, sekaligus orang yang ummi. Siapa? Yakni Muhammadun atau Ahmadun. Sebagaimana Nabi Isa mengenalkannya. Jika kalimat yajidunahu maktuban dihubungkan dengan ya'rifunahu, maka pemahamannya adalah kedua-duanya hu ini bermaksud kepada satu orang. yakni siapa? Seorang rasul, seorang nabi yang ummi. Nah, rasul nabi yang ummi cuma Muhammad saja, bukan nabi rasul yang lainnya. Bahwa para ahlul kitab hakikatnya mengenal sosok Muhammad sebagai seorang nabi rasul, mengenalnya dari nama Ahmad yang tertulis di kitab Taurat dan Injil, atau mengenalnya dari profesor nabi rasul yang buta huruf, sebagaimana disyaratkan terus dalam kitab Taurat dan Injil. Ini kalangan para ahlul kitab. Sebagaimana pesan Nabi Isa kepada kaumnya, Allah rekam di surat As-Saff ayat 6. Wa'id qala Isa bin Maryam, dan ketika Isa putra Maryam berkata, ini ya, nggak berbunyi Isa waladi Maryama, nggak berbunyi Isa waladi Maryama. Isa putra Maryam, kan waladu juga putra kan ya, anak ya. Kenapa pakai ibnu, kok nggak pakai waladu? Padahal waladu kan lahir Isa yang dilahirkan Maryam. Jawabannya adalah dengan kata-kata ibnu supaya identik alias identitas Isa yang mana? Isa yang identik Maryam gitu maksudnya. Karena ibnu bermaksud identitas. Ya, Isa yang identik Maryam. Maryam yang mana? Maryam yang identik Isa gitu ya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Rasulullah, sungguhnya akulah utusan Allah ilaikum kepada kalian. Bentar ya, ada gangguan sinyal tempat saya. Musaddiqon, membenarkan lima baina yadaya, bagi apa yang di hadapanku, minat Taurati, berupa dari Taurat, wa mubasyiron, dan penyampai kabar gembira, birasulun, dengan datang seorang rasul, yakti min ba'di, datang dari sudahku, ismuhu, namanya Ahmad. Gitu, berarti ya. Dan aku, apa aku? Yani Isa bilang, aku itu musaddiqon sekaligus mubasyiron. Mubasyiron sebagai kabar gembira tentang datang seorang rasul sesudahku, namanya Ahmad. Ini pesan saya kepada kaumnya. Oh, berarti lafadz hu tadi ya'rifunahu mengarah kepada sosok Muhammad secara orangnya, bukan kepada apa yang dia bawa. Tapi Allah kenalkan Muhammad dalam kitab mereka, bukan kenalkan Al-Quran dari mereka, bukan Muhammadnya, bukan Al-Qurannya. Nah, sekarang kesimpulannya tentang domir itu. Adanya domir yang tiba-tiba muncul dalam dengan kalimat, apa hikmahnya? Yakni yang pertama, menampakkan ketersembunyian. Misalnya, minal hijaroti, dari sebagian batu-batuan, minhu, darinya. Itu apa? Satu batu yang tersembunyi di balik banyak bebatuan itu. Minhu pakai hu kan, domir hu muncul. Ya tuh. Yang kedua, wa minan nasi man yaqulu, banyak gua dan sebagainya misalnya. Hu kenapa? Dari ketersembunyiannya. Atau kisah Adam tadi, kana fihi, kenapa enggak via? Ya ini kenikmatan yang ada tersembunyi di dalam surga itu. Nah, maka Adam ketika merasa melanggar, enggak nikmat lagi di surga. Meskipun sedang dalam surga, tapi enggak bisa merasakan nikmatnya. Nah, jadi pakai domir hu, tersembunyi di dalam surga. Yang kedua, untuk mengalihkan perhatian dari ini aku jadi hu atau dia, iltifat namanya. Untuk narik perhatian. Yang ketiga, untuk menyadarkan perasaan. Yakni apa? Ya'rifunahu,
berarti hanya mereka sajalah yang merasa kenal Muhammad. Kalau mereka jujur loh ya, mereka kenal Muhammad sebetulnya itu. Tapi karena mereka nggak jujur mengakui, dinamakan mereka tidak beriman. Ya rifuna, mereka mengenalnya siapa mereka? Yakni yang merasa sajalah. Disinggung ayat ini yang aladina ini. Apa sih aladina? Orang-orang yang di segala zaman, zamannya Musa, zamannya Isa, zamannya Muhammad, dan sampai akhir zaman nanti, semuanya terhimpun dalam aladina, orang-orang yang berbuat yarifunau, apa yarifunau, ilmu dore. Sampai sekarang mereka masih kenal identitas Muhammad. Sampai sekarang mereka masih kenal. Makanya ilmu dore, mereka masih mengenalnya. Mesti Muhammad sudah meninggal, masih mengenalnya identitas itu. Nah, kalau identitasnya itu secara fisik berupa cap dalam punggungnya, mereka kenal itu. Kalau masih tertulis dalam kitab mereka. Yang jadi misteri adalah kalau mereka menghapus ayatnya, ya sudah sulit mengungkap untuk profilnya itu karena mereka tidak jujur mendakwakan yang sebenarnya isinya kitab mereka di hadapan manusia. Hu di sini dua-duanya hu, yajidunahu, yarifunahu. Ini hanya mereka yang merasa sajalah, yang merasa kenal sajalah, yang harusnya mengakui karena mereka menjadi saksi kunci tentang identitas kenabian kerasulan Muhammad. Pada dari itu, domirnya tiba-tiba muncul untuk menyadarkan perasaan mereka supaya sadar bahwa hanya mereka sajalah saksi kuncinya itu. Harusnya mereka berdakwah dengan jujur tentang Muhammad, bukan menyembunyikan kebenaran, bukan mendakwakan yang sifatnya mengada-ada. Ini jadi masalah karena mereka tidak jujur berdakwah tentang isinya kitab mereka sendiri. Ini demikian tentang materi domir yang tiba-tiba muncul dalam rangkaian kalimat.